Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid An-Nur. Katanya DKM-nya baru, leres nih. Yang semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya juga semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama kepada diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Di dalam hadis diantaranya riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumullah, di tengah-tengah Nabi ngajar para sahabat, kata sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan kiamat wahai Rasulullah? Dalam Ar-Rasul Al-Muallim karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah itu diceritakan Nabi melanjutkan pengajarannya sampai titik. Karena di antara adab menyampaikan ilmu itu, kalau belum titik jangan berhenti dulu, takutnya salah paham. Nah, begitu selesai sampai titik baru beliau bertanya, "Aqamakal, siapa tadi yang bertanya?" "Saya Rasulullah." Nabi balik bertanya, enggak langsung jawab. "Madza a'datta laha?" Apa yang kamu persiapkan kok kamu nanya kiamat? Berarti kapan kiamat enggak penting. Buktinya tidak Allah kasih tahu ke nabinya, dan Nabi juga tidak memberitahu karena memang beliau tidak diberitahu oleh Allah. Berarti kapan kiamat enggak penting. Yang diberitahu nanti berkaitan dengan persiapan menghadapi kiamat. Berarti yang penting persiapannya gitu. Malah kalau ulama-ulama sekarang itu kalau ditanya tentang kiamat, jawabannya apa? Daripada kamu nanya kiamat kubro, mending mikir kiamat sugro. Karena kalau kiamat kubro orang beriman gak nututi, insya Allah. Tapi kalau kiamat sugro, semua kita pasti mengalami. Maka orang itu menjawab, la syai', tidak ada ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan apa-apa, illa kecuali anni uhibbullaha wa rasulah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu jawabannya itu, Nabi bersabda, "Aqamakal anta ma'aman ahbabtah." Engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan dalam riwayat itu, "Aqamakal," hari itu, kalau bahasa kita ini mafhum riwayat, tidak ada hal yang paling membuat saya bahagia selain pernyataan Nabi yang mengatakan, "Anta
ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan siapa engkau cinta. Karena itu berarti saya, kata beliau, potensial bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Walaupun saya, kata beliau, tidak bisa beramal sebagaimana mereka beramal, karena saya mencintai beliau semuanya. Model cinta bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, insya Allah. Untuk kita semoga termasuk di dalamnya, amin, Allahumma amin, insya Allah, mudah-mudahan. Tentu cinta di sini kan nggak cukup hanya diomong saja. Kalau cuma ngomong cinta, semua bisa ngomong cinta. Nah, cinta di sini harus dibuktikan. Karena kalau cuma ngomong cinta saja, semua orang bisa ngomong apa? Cinta. Karena ada ulama dikatakan, kenapa orang yang mengatakan kami beriman itu setelahnya pasti diuji oleh Allah. Karena itu di Al-Quran ya. Jangan kamu kira bahwa kalau kamu mengatakan beriman terus tidak diuji, pasti diuji. Supaya apa? Supaya bisa diketahui mana yang sungguh-sungguh beriman dan mana mau ngomong tok. Omong saja. Surah apa ini? Al-Ankabut. Ayat berapa? Ayat 2. Singkat kata singkat cerita sama, cinta juga gitu. Kalau cuman ngomong saja, kabeh ya iso, wajah ya iso lek ngomong cinta. Yang dituntut dari cinta adalah pembuktian. Karena kalau cinta tanpa bukti namanya gombal. Cinta palsu, cinta dusta. Orang Jawa Timur nyebutnya gombal mukio. Nah, itu. Apa gombal mukio itu? Tanyakan sama orang Jawa Timur. Itu seperti itu. Bisa dipahami nggih? Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai bukti kalau kita ini mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, bikasrati dzikrin nabi bikasrati salawati alaihi. Yang pertama, memperbanyak menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak bersolawat untuk beliau. Ada sebuah makalah yang mengatakan, man ahabba syai'an katsura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestinya ringan lisan dan hati kita untuk bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada lirik lagu yang itu loh, apa, mau makan ingat kamu, mau tidur, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, itu liriknya siapa itu lupa saya itu. Karena dari dulu itu loh. Bukannya Evita Mala itu, bukan itu dangdut loh, itu yang satunya lagi. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu gitu loh. Gimana itu? Dina Mariana, nggih hafal itu. Kalau Evita Mala kan rada pancen dangdut itu. Ustaz kok tahu aja. Ya mbuh kok iso. Singkat kata singkat cerita, memang begitu harusnya orang yang cinta itu. Dan bersolawat ini diperintah oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang telah beriman, sampaikanlah salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perintah Allah, berarti kalau kita mengamalkan yang untung kita.
Dan catatan pentingnya adalah bersolawat ini perintah Allah, bukan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting bukan apa-apa. Karena ada anggapan yang keliru dari orang-orang di luar Islam yang mengatakan, wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian sementara Nabi kalian saja masih minta kalian doakan. Nah, maka jawabannya adalah bersolawat itu bukan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat itu perintah Allah. Kalau perintah Allah berarti kalau kita taati yang untung siapa? Kita. Karena dalam Islam rumusnya sederhana, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita mentaati perintah Allah, kita berbuat kebaikan, kebaikan kembali pada diri kita sendiri. Sebagaimana kalau orang itu berbuat jahat, maka kejahatan juga akan kembali pada dirinya sendiri. Bahkan lebih jelas lagi dijelaskan oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di dalam menjelaskan surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaih li'anna Allah yaqul man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Saking jahatnya itu. Artinya apa? Semua kembali pada diri kita. Kita ini tampaknya saja mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa itu kembali pada diri kita sendiri. Karena di atas kita ada malaikat yang mendoakan walaka mithlu dzalik, bagimu seperti itu juga. Jadi bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi bisa jadi dengan izin Allah tentu semuanya apa yang terjadi pada kita hari ini, hal-hal baik itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Kelihatannya saja kita berharapan baik untuk orang lain, tapi ternyata harapan itu kembali pada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Kelihatannya saja, kita ini kelihatannya saja membantu membereskan urusan orang lain, tapi tanpa kita sadari urusan kita dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Hadisnya Sahih Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Tampaknya saja kita mencintai orang lain karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta itu kembali pada diri kita sendiri. Hadisnya Sahih Muslim, ketika ada seorang yang hendak mengunjungi saudaranya di satu kampung, tiba-tiba Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia dalam perjalanan. Kata malaikat itu, Anda mau kemana? Saya mau mengunjungi saudara saya di kampung ini. Apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan? Tidak, semata-mata hanya karena saya mencintai saudara saya karena Allah. Maka apa kata beliau? Allah, saya utusan Allah, kata malaikat itu. Saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Kelihatannya kita mencintai saudara kita karena Allah, tapi cinta Allah untuk kita itu tanpa kita sadari. Apalagi ini bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kelihatannya saja kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semua manfaat solawat itu kembali pada kita. Maka nanti Bapak Ibu kalau berkesempatan di rumah kalau punya kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang solawat nanti dibaca di situ dari hadis yang pertama sampai hadis yang paling belakang. Itu sependek yang saya pernah baca, tidak ada satupun keutamaan solawat dalam hadis itu yang untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kembali pada kita yang bersolawat. Sependek yang saya baca ya, saya belum pernah baca satupun di kitab Riyadhus itu hadis yang berbunyi manfaat solawat itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi itu hakikatnya nggak butuh doa kita. Beliau itu sudah jaminan dari Allah, inna a'tainakal kautsar wa rafa'na laka dzikrak. Kurang apa Nabi itu? Makanya dalam hal ini sejatinya kitalah yang butuh bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh di antaranya ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya hadis hasan. Nabi bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nah, tentu bersolawat saja tidak cukup, tapi harus berittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa amalan-amalan sunnah yang sunnah Nabi maksud saya SAW, bukan yang hukumnya sunnah, tapi amalan-amalan yang merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang kalau kita amalkan, insya Allah dan semoga ya kita nanti bisa membersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Sahih Muslim yang lain, ada beberapa sahabat Nabi, di antara sahabat Thauban radhiyallahu an di antaranya, itu berkhidmah beberapa hari menuang air wudhu untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai menuang air wudhu beberapa hari itu, Nabi bilang kepada para sahabatnya, termasuk sahabat Thauban radhiyallahu an, di antara rawinya, sal, mintalah kamu hadiah. Jadi kalau ada orang berkhidmah dengan sukarela membantu kita, itu sunnahnya kita ngasih hadiah. Tidak ada kewajiban menggaji, tidak ada akad gaji menggaji, tapi sepatutnya ngasih hadiah. Ya kalau ibu-ibu hajatan, ada beberapa tetangga atau teman mau jadi pagar ayu misalnya, atau bapak-bapak jadi pagar ganteng, mungkin karena teman atau apa nggak ada akad apapun, tapi mbok ya kalau pulang kasih tentengan gitu loh, nah, kasih hadiah itu, iya berkat apa gitu, berkat itu dibrek terus diangkat, nah itu berkat. Sal, kata Nabi, mintalah kamu hadiah. Oh, mumpung yang nyuruh minta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya pengen menemani engkau di surga ya Rasulullah. Nah, mumpung yang nyuruh minta siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, awa ghaira dzalik, ada permintaan yang lain enggak? La wa dak boten pus niku mawon, niku mawon. Oh niku mawon nemeni Nabi di surga ya. Kata Nabi, au kama qala aini alaika bi kasrati sujud, bantu saya supaya kamu bisa bersama dengan saya di surga dengan memperbanyak sujud, kata beliau. Fa innaka idza sajadta rafa'aka Allah. Karena kalau kamu sujud, Allah akan angkat derajat. Tentu surganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surga yang sangat tinggi, bukan cuma sangat tinggi tapi sangat tinggi, saking tingginya itu. Saking tingginya. Kalau kita ngejar surganya Nabi pakai sujud kita yang dengan kepala kita ini, Pak, yang cuma satu ini kepala kita, sujud pakai kepala kita yang satu ini, sementara umur kita terbatas, rasanya kok kayaknya nggak terkejar itu, Pak, rasanya. Iya.
Kalau kita mau ngejar membersamai Nabi kita Muhammad SAW supaya kita nanti bisa bersama beliau di surga, ngejarnya pakai sujud yang sujudnya mengandalkan kepala kita yang cuma satu ini. Di mana usia kita terbatas, kadang ya ada mual-mualnya, muales-mualesnya. Belum lagi kalau kumat ini, kumat itu, kadang masih gak bersolat. Gak bersolat sunnah maksudnya, kalau fardu harus tetap. Kira-kira terkejar nggak kira-kira itu? Enggak, Pak. Sulit pakai dal, Pak. Iya, sulit pakai dal, saking sulitnya itu. Terus gimana dong Ustaz caranya supaya kita bisa ngejar? Ya tentu kita tidak akan bisa menyamai ya. Menyamai tidak mungkin. Menyamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin. Tapi Nabi udah ngasih jalan keluarnya untuk bisa bersama dengan diantar dengan bacaan berbanyak sujud. Caranya sederhana saja. Pertama, milikilah niat dalam hati untuk sujud kepada Allah selamanya. Jenengan ingin menjadi ahli sujud kepada Allah sementara apa selamanya? Selamanya. Kalau di dalam kajian usul fikih itu, kenapa orang yang beramal sementara di dunia ini kok dapat surga yang selamanya? Kata ulama usul fikih itu sederhana saja. Karena setiap orang itu berniat menjadi orang yang beriman selamanya. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang baru niat saja sudah diberi pahala sekali utuh, Pak. Maka kalau kita berniat kepada Allah beriman selamanya, kita sudah diberi pahala oleh Allah beriman kepadanya selamanya. Jangan niat beriman selamanya apa sementara? Kalau kita dalam hati niat menjadi orang yang baik, kita pengen jadi orang yang baik, itu sementara apa selamanya kira-kira? Selamanya. Maka padahal kita ini kan umurnya terbatas nih, tapi karena kita sudah berniat menjadi hamba Allah yang baik selamanya, itu kita sudah diberi pahala oleh Allah seperti sudah berbuat baik selamanya. Termasuk kita sholat ini, beribadah kepada Allah terkait dengan hadzullah, kita pengen sementara apa selamanya? Selamanya. Maka walaupun usia kita terbatas, kita sudah dianggap berusaha untuk memenuhi hadzullah itu dengan apa? Dengan selamanya sudah. Oh, satu nggih, niat supaya saya ingin jadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan bersujud kepada Allah selamanya. Gak sementara. Satu. Yang kedua, bantu banyak orang Pak untuk sujud. Kalau kita bantu banyak orang Bu untuk sujud, kita akan dapat pahala yang sama dengan sekian banyak orang yang sujud karena bantuan kita. Ayatnya surah An-Nisa ayat 85 itu, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan itu atau yang ditolong itu. Maka kalau kita bantu masjid, bantu musola, bantu majelis taklim, entah dengan uang kita atau dengan tenaga kita, atau dengan berbagai macam bisa kita lakukanlah untuk kemakmuran masjid itu, maka sekian banyak orang yang sholat di masjid itu karena bantuan kita, dengan izin Allah kita akan dapat pahala yang sama dengan sekian banyak kepala yang sujud di masjid itu. Bisa dipahami nggih? Makanya menjadi ketua DKM ini kalau berhasil menjadikan orang merasa nyaman beribadah di masjid ini, sekian banyak orang yang sholat di sini jenengan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka Pak, insyaallah. Amin Allahumma amin insyaallah. Karena menjadi pengurus masjid itu menjadi pengurus rumah Allah, nggak main-main. Menjadi pengurus masjid itu menjadi pengurus rumah Allah. Wong kalau kita ini kerja di rumah orang yang kaya dan baik hati serta dermawan, kalau kita ada masalah kita dibantu kok. Apalagi kita kerja di rumahnya zat yang maha kaya, maha baik, maha dermawan. Tidak mungkin Allah cuek Pak, tidak mungkin. Jangankan pengurusnya, pemakmurnya, wong tamunya saja, jangan yang jamaah di masjid saja dalam hadits qudsi disebut dengan tamu-tamunya Allah dengan janji ijabah. Lagi pengurusnya rumah Allah ya dan yang lain-lain. Maka orang kalau jadi pengurus rumah Allah nggak mungkin yang punya rumah cuek, nggak mungkin. Asal ikhlas karena Allah ya.
Saya pernah ada jamaah itu ketua DKM sakit. Saya samperin, "Pak, Bapak ketua DKM kan?" "Nggih." "Enggak usah khawatir, Pak. Allah enggak mungkin cuek sama panjenengan. Enggak mungkin Allah cuek. Enggak mungkin." Kenapa? Karena ini ngurus rumah Allah. Kita ngurus rumah orang yang kaya, yang dermawan, baik aja kita dibantu kok. Ya mosok. Ini pengurus rumah Allah yang maha enggak. Makanya menjadi pengurus rumah Allah itu satu kebahagiaan. Wong jadi tamu Allah ini aja sudah kebahagiaan, apalagi menjadi apa? Pengurus rumah Allah. Allahu Akbar. Dan saya sering sampaikan, kalau kita sering ke rumah Allah, yang kenal bukan cuma yang kelihatan saja, yang nggak kelihatan pun juga kenal insya Allah. Siapa? Malaikat rahmat, jin-jin muslim itu ya kenal sama kita. Ini kan yang kelihatan aja ini segini, yang nggak kelihatan bisa lebih banyak lagi, ini nggak kelihatan. Kalau dalam hadis Sahih Muslim sampai tembus langit pertama kan, ya nggak kelihatan. Dan ini yang kelihatan belum tentu manusia semua juga ini. Ya kan siapa tahu. Allahu Akbar. Oh lanjut buatan kalau guyon. Tapi kan saya serius tadi. Hadisnya Sahih Muslim itu bahwa yang kelihatan, yang nggak kelihatan bisa jadi lebih banyak. Bahkan kalau di hadis Sahih Muslim pasti lebih banyak. Wong tembus langit pertama itu. Malaikat yang ngepung majelis ilmu. Apalagi kalau itu di rumah Allah seperti sekarang ini. Walaupun tidur Pak. Karena di hadis Sahih Muslim itu malaikat begitu pulang ditanya oleh Allah dan Allah Maha tahu. Dari mana kalian? Dari menghadiri majalisul ilm, ada majalisul dzikir. Menghadiri majelis dzikir. Terus apa yang mereka harapkan? Surgamu ya Allah. Apa mereka pernah melihat surgaku? Belum pernah ya Allah. Kalau ngelihat gimana? Lebih giat lagi ya Allah. Lebih giat lagi. Apalagi yang mereka harapkan? Selamat dari siksamu ya Allah. Ini hadisnya Sahih Muslim mafhum riwayat ya. Apa mereka pernah melihat nerakaku? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau melihat lebih rajin lagi ya Allah? Apalagi yang mereka harapkan? Perjumpaan denganmu ya Allah. Pernah melihat aku? Tidak pernah, belum pernah ya Allah. Bagaimana kalau melihat lebih rajin lagi ya Allah? Untuk mereka yang mereka mau, kata Allah. Aukamakal. Semoga untuk kita itu semua. Amin. Allahumma amin. Lungun itu malaikat di hadis itu ada yang ngomong. Kalau bahasa kita nun sewu ya Allah, di hadis nggak ada nun sewu, itu modifikasi. Ini mafhum riwayat. Nun sewu ya Allah, ini ada satu bersama mereka tapi tidak termasuk dalam golongan mereka. Maksudnya apa? Duduk bersama tapi tidur, ngajinya tidur. Dimasukkan juga enggak ya Allah? Apa jawaban Allah? Tidak kecewa siapapun yang duduk bersama dengan mereka. Nah, nanti kalau ngantuk mending tidur di majelis taklim. Dari itu aja. Tidur saja dapat bagian apa? Ijabah. Kurang apa? Makanya kalau ngaji gini sambil berharap yang baik-baik, nggih. Apalagi ini di masjid. Saya itu dapat banyak testimoni dari orang itu kalau ngaji, menghadiri majelis ilmu sambil berharap sama Allah itu enggak sedikit yang dengan izin Allah diijabah doanya dengan segera. Makanya sambil batin-batin sing saya sayangi, ya Allah utang lunas ya Allah utang lunas. Wes napa ta? Itu di antaranya. Pun lanjut. Karena kalau kita sujud, Allah akan angkat derajat kita. Dan tadi kalau kita cuma mengandalkan kepala kita saja, rasanya nggak akan maksimal. Monggo kita bantu masjid, musola. Sehingga sekian banyak orang yang sujud di situ, kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Ustaz, contohnya kok duit kan tidak semua orang duitnya banyak. Gampang kalau duitnya nggak banyak, kasih tahu yang duitnya banyak. Udah gitu aja. Kalau misalnya dengan duitnya nggak banyak, gampang kasih tahu yang duitnya banyak. Hadis Sahih Muslim yang ngasih tahu dapat pahala yang sama dengan yang diberi tahu. Dan membantu orang untuk bisa sujud dengan nyaman di masjid kan tadi saya katakan tidak harus dengan uang kan, termasuk dengan tenaga, dengan pikiran, termasuk dengan manajemen yang bagus misalnya. Itu diantaranya saja. Pun itu kalau kita sujud. Nah diantara amalan-amalan yang lain yang bisa membuat kita insya Allah dan semoga kita bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama ya, bukan menyamai ya. Kalau menyamai tidak bisa gitu. Bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW adalah dengan baiknya akhlak. Dengan baiknya apa? Akhlak. Akhlak karimah, budi pekerti yang baik.
Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, At-Tirmidzi juga, Ahmad juga rahimahumullah, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat posisinya denganku pada hari kiamat, apanya? Majlisan, tempat duduknya adalah orang yang paling baik di antara kalian, apanya? Akhlakon, akhlaknya. Jadi orang yang paling baik akhlak dan budi pekertinya, dia dapat posisi tempat duduk yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sangat senang, sangat cinta kepada orang yang akhlaknya bagus. Dan kita tahu dalam Islam itu ada 3 kurikulum besar. Yang ketiganya harus kita pelajari kalau kita ingin berislam dengan baik dan benar. Apa itu? Akidah, syariah, akhlak karimah. Akidah penting, tauhid, supaya kokoh dalam keberagamaan kita, tidak rapuh. Karena orang yang akidahnya bermasalah, biasanya praktik keberagamaannya itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Rapuh serapuh rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu ada falsafahnya juga. Rumah laba-laba itu kenapa dibilang rapuh? Karena orang luar tahu dalamnya itu rumah laba-laba. Atau laba-laba nggih? Itu orang luar tahu dalamnya. Ada orang itu, orang luar rumahnya tahu dalam rumahnya. Gimana tidak? Mau tidur di kamar tidur, foto, cek, upload di media sosial. Mau makan di meja makan, cek, di-upload di media sosial. Mau ke WC tuh, cek. Termasuk mau tahajud gesek. Hampir semua lekian rumahnya itu, lekian itu apa? Sudut-sudut rumahnya itu difoto. Semua orang tahu akhirnya. Nun sewu, ini namanya rumah laba-laba. Rapuh. Gimana gak rapuh? Beberapa kasus itu perampokan non sewu yang ditangkap polisi itu, ditanya, kamu kok tahu orangnya nggak ada? Ya karena dari media sosialnya itu dia lagi jalan-jalan kemana. Dan tahu jalan-jalan yang mau difoto sampai dino rumahnya. Apa ndak boleh Ustadz kita moto bagian-bagian rumah kita sampai yang detil-detilnya? Boleh kalau Anda mau jual rumah. Boleh. Omah gak kate didol foto kabeh piye. Nah, ngoten nggih, itu namanya rumah rapuh serapuh napa rumah laba-laba. Allahu Akbar. Kalau dalam praktek akidah rapuh serapuh rumah laba-laba itu contoh ngeten, ini contoh aja. Ada orang dimintai tolong oleh saudaranya. Mas, aku pinjam rumahmu ya. Tak gawe nrimo lamarane anakku. Saya pinjam rumah kamu buat menerima lamaran anak saya. Kata yang punya rumah, ojo, jangan. Anakku belum ada yang nikah anakku. Nanti kalau aku nerima lamaran anakmu di rumahku, nanti anakku ndak payu-payu rapi. Nah, ya ada anggapan gitu. Itu namanya tatayur, kewedian karepe dhewe. Kenapa gak ngaji tauhid? Ngoten. Tapi kalau ngaji tauhid apa jawabannya? Oh enggak apa-apa. Monggo saya dengan senang hati dipinjam, silahkan. Kenapa? Karena saya yakin dengan janji Nabi, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Enggak usah khawatir. Saya bantu kamu, semoga Allah bantu saya. Itu keyakinan saya. Ngoten. Mau silaturahim ke mertua, ketiban cicak. Wah, apa sih ini? Terus gak jadi. Itu namanya tatayur namanya. Kalau orang yang tauhidnya bener, kejatuhan cicak, plek. Silaturahim kata Nabi, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Bismillah, barokah, jalan. Nah, itu namanya al-fa'al, optimis namanya. Ada ketakutan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena yang menetralisir tatayur itu adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Kecuali firasat nggih. Kalau firasat ada hadis khususnya berkaitan dengan berhati-hatilah dengan firasat seorang mukmin
karena dia melihat dengan cahaya Allah. Tiba-tiba ibu-ibu kepikiran suami, kepikiran anak. Jangan cuma ditelepon, Bu, nggih. Karena telepon tidak bisa merubah takdir. Jangan cuma video call tidak bisa merubah takdir, tapi doakan, sedekah. Nah, karena doa itulah dengan izin Allah bisa merubah takdir dengan izin Allah. Jadi kalau firasat itu pikiran gak enak kayak nemen ya, ini patut diwaspadai. Karena apa? Karena seorang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Walaupun hadisnya ada yang mendhaifkan, tapi juga ada yang tidak mendhaifkan. Itu terkait dengan masalah ini. Satu. Syariah juga penting berkaitan dengan apa? Hak dan kewajiban terutama pada sesama. Kalau kepada Allah jangan bicara hak dan kewajiban, ya. Kalau kepada Allah jangan ngomong hak dan kewajiban, karena ingat Allah kepada kita itu sahamnya 100%. Karena bahkan nyawa kita milik Allah, sementara kita kepada Allah tidak punya saham sama sekali. Allah kepada kita sahamnya benar 100%. Karena bahkan nyawa kita milik Allah, tapi kita kepada Allah gak punya saham sama sekali. Sependek yang saya ketahui di perusahaan itu yang boleh ngomong cuman yang punya saham. Yang gak punya saham, kalau orang Jawa Timur ngomongnya ojo kakean cangkem. Nah, itu kalau di Jawa Timur orang ngomong gitu. Jangan banyak cakap. Kenapa? Karena nggak punya saham. Tapi Allah itu maha baik. Sebetapapun kita ini tidak punya saham sama sekali kepada Allah, tapi Allah persilakan kita berdoa, kita berusaha, kita punya niat yang baik, kita bertawakal, dan dibalik semua itu Allah janjikan pertolongannya. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan al-akhlak al-karimah tadi, budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik ini lebih kepada memperindah hubungan antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama. Bahkan ada ulama yang mengatakan orang yang tidak punya akhlak itu sulit dekat dengan Allah. Orang yang menggunakan akhlak itu mudah dekatnya dengan Allah. Akhlak karimah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Monggo. Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik. Secara bahasa perkataan itu bahasa Arabnya maqalah. Maqalah itu semacam quote. Ya, jadi perkataan bahasa Arabnya maqalah. Kalau kita sering nyebutnya quote itu. Jadi statement seseorang. Bentuknya macam-macam. Ya bisa dalam bentuk mahfuzat, dalam bentuk ini itu macam-macam. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi kan masuk dalam arti perkataan. Perkataan siapa? Mbuh sapa sing ngomong ono ada quote begitu ya, misalnya gitu. Itu satu. Kalau riwayat biasanya ini berkaitan dengan perkataan Nabi dan atau para sahabatnya atau dari kalangan tabi'ut tabi'in. Biasanya sanadnya jelas kalau riwayat itu. Yang ngomong siapa, dari siapa sampai ke sumbernya. Sumbernya bisa nanti di level sahabat namanya hadis. Kalau di hadis namanya hadis mauquf. Kalau berhenti di tabi'in namanya hadis munqati' misalnya. Kalau terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad SAW namanya hadis marfu'. Jadi kalau riwayat siapa yang ngomong jelas, Bu. Riwayatnya siapa yang ngomong dan itu ada sanadnya. Gitu ya. Kalau quote maqalah bisa ada sanadnya bisa tidak ada. Biasanya siapa sih ngomong?
Embuh sopo ya, mak lampir ta sopo. Nah, misalnya itu enggak tahu, itu quote namanya atau makalah tadi atau perkataan. Quote atau makalah perkataan itu bisa sebagai nasihat asal cocok dengan syariat, tapi tidak bisa dipakai untuk dalil. Ngaten nggih? Tidak bisa dipakai untuk dalil, tapi bisa dipakai sebagai nasihat asal sesuai dengan syariat. Kalau nggak sesuai, tentu kita tolak. Itu seperti itu. Maka yang perkataan tadi itu, kalau ibu betul mengatakan itu makalah, berarti itu tidak bisa dipakai sebagai keyakinan kita tentang keutamaannya. Tapi spirit berbaginya itu ajaran Islam. Nah, tapi perkataan bahwa itu lebih baik daripada membangun masjid, nah, itu perkataan itu butuh dalil itu, Bu. Karena itu merupakan bagian dari keutamaan. Apa yang mendasari dia berkata begitu itu apa? Siapa yang mengatakan ini? Ngoten nggih? Jadi harus klarifikasi dulu, itu seperti itu. Tapi terlepas dari quote yang Ibu bilang tadi itu, saya mau sampaikan dulu gini. Kalau di surah Al-Maidah itu ngasih makan satu orang, menghidupi satu orang itu seolah-olah menghidupi seluruh manusia. Ada di surah Al-Maidah itu ya. Menghidupi satu manusia itu sama dengan menghidupi seluruh manusia. Itu pahalanya. Gede memang. Quran yang bilang itu. Cuma gede, gede. Gede. Nah, tentu menghidupi di sini beda dengan sekedar ngasih makan, Bu. Menghidupi sama dengan kafilul yatim yang kata Nabi fil jannati hakada. Kafilul yatim sama menyantuni anak yatim itu beda loh. Kalau nyantuni anak yatim, kita undang anak yatim 1.000, 2.000, kita kasih bantuan yang sifatnya BLT, bantuan langsung telas. Itu namanya santunan. Yang Nabi maksud nanti di surga bersama itu kafil. Kafil itu yang menanggung kehidupannya anak yatim. Itu dibantu anak yatim itu kalau dulu oleh para sahabat Nabi, kalau perempuan sampai menikah, kalau laki-laki sampai mandiri. Contoh di rumah saya itu ada anak yatim yang saya asuh, tidak mau pulang-pulang sampai sekarang. Istri saya, maksud saya itu yatim. Nah itu, itu contoh. Paham ya. Jadi sama. Jadi yang dimaksud dengan menghidupi manusia itu kita kasih dia bantuan misalnya modal untuk supaya produktif misalnya. Dia punya utang, kita kasih bantuan untuk supaya dia bisa selesai utangnya, itu namanya solutif misalnya. Jadi bantuan yang sifatnya produktif dan atau solutif, beasiswa sekolah misalnya. Ngaten nggih Bu nggih? Itu baru seolah-olah menghidupi manusia seluruhnya. Atau dalam konteks yang ngasih makan, dia sedang betul-betul kelaparan, yang kalau tidak kita bantu dia mati misalnya gitu. Termasuk bentuk apa? Pengadaan sumur bersih, pembangunan irigasi, itu semua menghidupi manusia namanya itu. Itu pahalanya seperti menghidupi manusia seluruhnya. Al-Maidah itu. Ayat berapa itu Pak Haji? Lupa saya, 30-an berapa gitu saya lupa itu. Iya, faka'an nama ahyan nasa jami'ah itu loh ayatnya. Di Al-Maidah itu ada. Ngaten nggih Bu nggih? Jadi bantuan yang sifatnya produktif dan atau solutif. Ngaten, wallahu a'lam bisawab. Nggih, monggo Pak, monggo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada 3, ada akidah, Nggih. ada syariat dan ada akhlak. Nggih. Nah, fenomena yang mungkin banyak kita lihat juga dan sering juga dibicarakan, ada orang yang fenomena yang penampakannya akidahnya baik lah ya. Nggih. Kemudian syariatnya juga baik, tapi tidak terlihat akhlaknya kurang pas. Bagus. Nggih. Saya ingin kutip satu riwayat dalam hadis Sahih Muslim diantaranya tentang Dzul Khuwaisir. Ini embrionya Khawarij. Dzul Khuwaisir ini embrionya Khawarij. Ketika dia mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad. Nabi itu kalau soal pribadi disinggung Nabi tidak marah. Tapi kalau institusi kerasulannya disinggung Nabi marah. Kenapa? Karena itu sama dengan tidak percaya kepada Allah. Seolah-olah dia mau bilang Allah salah pilih Nabi gitu maksudnya. Makanya beliau mengatakan kalau kamu tuduh saya tidak adil, terus siapa yang bisa berlaku adil? Kata Nabi. Itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, izinkan saya penggal kepalanya ya Rasulullah. Tidak usah kata Nabi, tidak usah. Terus dia pergi, Nabi mengatakan nanti kalau kalian diberi umur panjang, ini mafhum riwayatnya, kalian akan lihat orang seperti dia kata Nabi. Yang kalau kalian lihat sholat dia, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya.
Yang kalau kalian lihat bacaan Quran mereka, bacaan Quran kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Ini yang dibilang oleh Nabi para sahabat loh, yang ibadahnya top. Itu aja kata Nabi kalau dibandingkan dengan mereka kalian nggak ada apa-apanya rasanya. Rasanya. Tapi semua itu di mereka itu tidak pernah melampaui kerongkongannya. Artinya mereka hanya main di fisik, bagusnya gerakan. Saya bukan berarti nggak penting ya, ini penting. Tapi maksud saya yang salah adalah ketika mereka tidak pernah melibatkan ruh, tidak pernah menggunakan ruh atau tidak menikmati ibadah itu. Baca Quran tapi sibuk pada makharijul hurufnya, tapi kemudian lupa menghayatinya. Bukan berarti makharijul huruf tidak penting, tajwid itu penting itu. Tapi tadabbur itu tidak kalah pentingnya. Sehingga kata Nabi mereka telah keluar dari agama ini seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Nah, dalam riwayat An-Nasa'i, tadi itu yang Sahih Muslim mau kamakal, dari riwayat An-Nasa'i disebutkan pernah di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu minta izin kepada Amirul Mukminin untuk berdebat melawan kelompok yang namanya Khawarij. Kurang lebih ada 6.000 orang. Ada 6.000 orang kurang lebih. Kata Sayyidina Ali, jangan, saya mengkhawatirkan keselamatan Anda. Kata Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tidak usah khawatir. Saya tidak pernah punya masalah dengan mereka, saya aman insyaallah. Kata Ibnu Abbas. Akhirnya Ibnu Abbas berpenampilan sangat bagus untuk menghadapi mereka. Kenapa? Karena ini tipe orang-orang yang UDP, unggul dalam penampilan. UDP apa? Unggul dalam penampilan. Makanya beliau berusaha berpenampilan yang bagus. Datang berdebat melawan 6.000 orang itu. Dalam riwayat itu kalau saya tidak salah 2.600 tobat. Jadi dari 6.000 itu 2.600 tobat kembali ke barisan Ahlus Sunnah. Nah, pertanyaannya menariknya gini Pak, dalam riwayat itu yang saya baca ini kurang lebih ya, dan riwayat An-Nasa'i, Abdullah bin Abbas itu merasa ada hal yang ganjil Pak. Ada hal yang ganjil. Kata beliau itu gini, saya lihat tampak kelelahan di wajah mereka karena beribadah kepada Allah. Tapi kata beliau kurang lebih, tatapan matanya penuh kebencian. Raut wajahnya menampakkan permusuhan. Tutur katanya penuh dengan caci makian. Kata kalau bahasa kita, kok gak memper babar blas dengan sifat wajah para sahabat Nabi yang ahli ibadah, yang kata Allah dalam surah Al-Fat ayat 29, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kalau wajah para sahabat Nabi kan tampak bekas sujud di wajahnya. Kalau buka tafsirnya Pak, bekas sujudnya dimaksud maaf, bukan tanda hitam yang di dahi itu. Mau nggak nanti buka tafsirnya? Bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah nanti di akhirat wajahnya bercahaya. Kalau di dunia, wajah para sahabat Nabi, tatapan matanya penuh dengan kasih sayang, raut wajahnya menampakkan mudah bersaudara, tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Itu wajah para sahabat Nabi. Maka nun sewu nggih, kalau kita perasaan rajin sholat, rajin ibadah, rajin baca Quran, kok tambah sangar Pak? Mudah merendahkan orang lain, misalnya naudzubillah, memandang rendah orang lain selalu. Senengane gelut ae. Nah, itu nun sewu nggih, tolong dikoreksi kembali, jangan-jangan ini kita nggak nuduh orang, kita aja jangan-jangan kita ini gitu. Ngoten nggih? Tapi ini saya ulang ya, jangan lihat wajah orang lain ya, lihat wajahnya masing-masing saja. Jangan wang sinawang. Ngoten nggih Pak? Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Cukup nggih? Baik, kita tutup dengan doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum, ya arhamar rahimin, ya wadud ya ghafar, ya mujib da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb, fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.